dikuburkan. Itu dipercepat, dipercepat. Nggak perlu nunggu si fulan. Memang kalau dia datang akan bangun lagi kan? Enggak. Dikubur secepatnya, lebih cepat, lebih bagus. Ini kan pendidikan dari Nabi SAW. Makanya heran kadang ada menunda untuk ini. Ada kebiasaan, ini kebiasaan siapa? Perintah Nabi, ajaran dari Nabi dipercepat. Kemudian orang yang meninggal dunia, orang yang keluarga meninggal dunia itu capek, kan datang. Ingin segera istirahat, rehat, tenang hatinya, pikirannya setelah itu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan pada jamaah wanita untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang, satu pertanyaan diawali dengan salam dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minta maaf, Buya, izin bertanya. Pertanyaannya begini, Buya, bagaimana hukumnya? Minta penjelasannya. Ada orang memakai uang masjid, kas masjid untuk diperbolehkan apa tidak untuk membiayai anak di pesantren karena orang tuanya nggak mampu, Buya. Terus ada lagi jamaah tidak rutin di masjid itu, jamaah tadabbur Al-Quran, ngaji minta izin di masjid itu, terus dibolehkan oleh pengurusnya atau DKM-nya ngaji Al-Quran sekhataman, Buya, dan orangnya sedikit jadi lama. Terus dihormati memakai uang kas masjid juga, Buya. Jadi itu bagaimana hukumnya? Ada orang numpang ngaji di masjid, tapi untuk penghormatannya atau memberi amplop transportasi itu boleh apa tidak? Hukumnya bagaimana, Buya? Itu aja. Afwan, Buya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang diberikan ke masjid ada dua. Yang pertama, ditentukan penggunaannya. Kalau kita berikan ditentukan penggunaannya, nggak boleh diarahkan ke yang lainnya. Orang bersedekah, orang berikan ke masjid untuk karpet, berikan karpet. Untuk keramik, belikan keramik. Untuk kendang ini ditentukan. Tapi kalau orang memberi ke masjid tidak ditentukan, maka itu untuk kepentingan masjid. Bisa untuk karpet, keramik, dan juga untuk aktivitas kegiatan di dalam masjid. Maka segala aktivitas yang ada hubungannya dengan kemakmuran masjid boleh diambilkan dari kota amal tersebut. Kota amal yang belum ditentukan penggunaannya. Tapi nggak boleh biayai anak sekolah, nggak boleh. Ini bahaya itu. Nggak boleh yang seperti itu. Kalau ada anak tidak bisa sekolah, nggak punya uang, banyak orang kaya di kiri kanan masjid, insya Allah yang akan membantunya. Kalau tidak, nanti sampaikan, kita akan carikan orang yang bisa membiayainya. Tapi jangan mengambil duit masjid. Nggak boleh seperti itu. Duit masjid harus dijaga. Jangankan ke uang, karpet masjid itu. Kalau sudah wakaf masjid, nggak boleh dipakai, dipinjamkan keluar. Jangan mentang-mentang PKM masjid, seenaknya royal, pinjam ngasih uang sana sini. Nggak sah. Kemudian tadi yang disampaikan, jika memang anak itu ngaji di situ memang sebagai layaknya, memang dikasih kompensasi, karena dia ikut memakmurkannya, dan pemberiannya adalah wajar, ya sah saja. Untuk memberikan semangat anak-anak kecil, mungkin anak kecil kan susah ngaji dan sebagainya, sehingga dikasih iming-iming, kalau nanti ngaji sampai selesai Qur'annya, dan insya Allah akhir hadiah dapat hadiah yang masuk akal, wajar, ya sah-sah saja. Tapi bukan seenaknya seorang pengurus brol-brol, nanti anak-anaknya suruh ngaji semuanya, suruh baca Qul Huwallah 3 kali, nanti dapat 3 juta, ya ini nggak benar. Jadi semua perlu kejujuran, perlu ketulusan, tujuannya jelas, dan masuk akal normal. Bukan seenaknya sendiri. Dan yang bekerja di masjid pun harus diatur, bukan seenaknya. Masjidnya kecil, langsung pegawainya 16, keluarganya masukkan semua biar bisa digaji market masjid. Nggak bisa begitu, khianat. Justru kalau Anda sebagai orang yang ngurus masjid harus betul-betul amanat. Jadi tidak boleh brol-brolan mengeluarkan masjid. Ini milik umat. Tidak boleh seenaknya. Kalau ternyata untuk kemaslahatan masjid, sah. Misalnya mohon maaf, dan guru yang mengajari, kasih kompensasi, tukang adzan, khatib, sah-sah saja. Marbot masjid, sah saja diambilkan dari situ. Tapi kalau itu membuat mengada-ngada, kita punya anak 6 suruh kerja aja di masjid, semuanya nyapu aja lah. Sehari sekali pagi, nanti dapat gaji tinggi. Wah, haram ini.
Ini pura-pura ini, bahaya. Jadi perlu kejujuran juga. Intinya, jika memang anak-anak ngaji itu layak, karena mungkin di rumah dia nggak makan, makannya di masjid, kemudian dia memang termasuk dengan keberadaan anak-anak itu menjadi masjid makmur dan sebagainya, ya sah kita beri hadiah untuk menyenangkan dia agar dia semakin semangat berada di masjid tersebut. Tapi harus kira-kira yang masuk akal, bukan berol-berolan semaunya hawa nafsu kita, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Hadir korban berkah Indonesia, Kubi ya, bagi yang ingin berkorban, bismillah langsung ya ke Al-Bahjah, korban di Al-Bahjah, hubungi nomor telepon nomor 0821 2078 9344. Maka di situ Anda bisa bertanya kambing korban, Anda mengirim korban, caranya yang sesuai dengan petunjuk syariat itu seperti apa ya. Kemudian buku fikih korban, arti kita ada buku tentang fikih korban yang mana contohnya nggak ada. Bagi kepada Ustadz dimanapun Anda berada, kami berharap Anda membaca buku korban kami supaya Anda punya wawasan di dalam pembahasan korban, ya, wawasan tentang korban. Kemudian juga ada Infak Center Al-Bahjah ini untuk personal pondok pesantren. Infak Center Al-Bahjah sifatnya anggota. Maka menjadilah Anda keluarga besar Al-Bahjah yang selalu berderma rutin, apakah setiap bulan sekali, Rp1.000, Rp5.000, 1 juta, 10 juta, bebas. Yang penting rutin atau seminggu sekali atau setiap hari. Intinya biar Anda tidak lupa dengan pesantren, tetap sambung. Kebutuhan kita besar untuk santri-santri berpotensi. Langsung Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7.200.4292 atau 7.400.7.333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Atau juga melalui website lazalbahjah.org. Konfirmasi 0853 1122 2225. Insyaallah. Infak uang orang tua asuh santri berpotensi. Ini infak, kita punya santri-santri. Kalau tadi untuk kepentingan pondok semuanya, infak center, kalau santri berpotensi, Anda menjadi orang tua asuh. Anda bisa menjamin berapa, orang berapa. Ini kan anak-anak yang berpotensi, nanti masuk ke steba, akhirnya sekolah tinggi kita. Yang kita upayakan mereka kita muliakan dengan ilmu. Mereka tidak asal sibuk mencari ini itu, ya, sampai selesai. Nah ini perlu biaya besar. Maka itu ayo semuanya bergabung, bismillah. Salurkan rezeki Anda ke nomor rekening BSI, nomor rekening 77755550052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah pada Bank 451 atau Bank Muamalat 13901011112 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah pada Bank 147 atau Les Al-Bahjah ORG, konfirmasi ke 0811 2234 447. Mari kita tutup dengan doa. Bismillah, alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Pandang orang tua kami, guru-guru kami dengan kasih sayang-Mu yang telah mendahului kami, ampuni, angkat derajat mereka, berikan kasih sayang kepada mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak di surga, ya Allah. Jika ada di antara mereka yang saat ini susah, dihantarkan susah dididik, kami mohon lembutkan hati mereka agar mudah kami hantarkan pada kemuliaan. Dan kami mohon wujud keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki halal pun berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dengan bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami mohon jaga keluarga kami, jaga negeri ini. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan serta permusuhan. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jadikan kami semua husnul khatimah. Hati dalam keadaan iman. Kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Engkau tidak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf. Mohon selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radeku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan dalam program kajian At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.